Aduh, ini Abang lupa pakai masker ya. Abang lupa pakai masker. Tadi ada. Iya, tadi ada. Selamat sore Medan. Selamat sore. Kembali lagi bertemu dengan saya Arey Anarko dan Saya Bang Agus Haidir. Tadi ini perlu diklarifikasi, tadi aku pakai masker dalam ruangan ini. Kemana aku taruhkan ini nanti tadi? bisa komplain nih Tribuners nih. Iya. Enggak, kita masuk kemari pun pakai protokol kesehatan. ya. Kalau enggak bisa masuk ke gedung ini. Masuk cuci tangan semua, kita pun dicuci. Cuci semuanya. Oke nih Tribuners, kali ini tetap ya ada 3 berita menarik. Ini mungkin yang pertama akan kita bahas menyangkut berkaitan dengan perojolan. Apa itu? Aku selalu lupa loh yang kayak gini. Udah dibilangi kalau lagi live itu jangan telepon dulu. Iya. Tapi selalu banyak yang nelpon kita. Iya, oke, lanjut kita kembali. Ini menyangkut masalah pertama itu driver taksi online. Ya. Yang kedua itu sopir driver ojek online. Jadi yang pertama itu taksi yang kedua itu sepeda motor. Jadi yang taksi online ini ada seorang driver berinisial SA, Bang. Driver taksi online ini kurang ajar bajingan betul ini. Jadi dia dilaporkan oleh orang tua salah satu siswi SMA di Kota Medan. Ya. Dia dilaporkan meruda paksa penumpangnya yang masih berstatus sebagai siswi SMA berinisial GTN. GTN. Ya, nah, ini pelaku ini meruda paksa. Meruda paksa ini tahu nggak orang nih? Meruda paksa itu mencabuli, memperkosa ya. Mencabuli lah bahasa apanya, mencabuli penumpangnya. Jadi korban ini kebetulan katanya tidak begitu paham dengan jalan di Medan, Bang. Jadi orang baru di Medan. Bukan kayaknya memang, tapi kayaknya dia jarang keluar ya. Jadi jarang keluar, namanya anak sekolah kan. Waktu itu ada keperluan katanya. Ya. Mau bertemu temannya di kawasan Polonia. Jadi adiknya memesan ojek Jadi dia online. rumahnya di Deli Tua ya. Iya. Di Deli Tua, kemudian ada keperluan dengan kawannya di hotel kawasan Polonia. Jadi dijemputlah sama driver taksi ini. Iya. Begitu di jalan dibelokkannya ke Hotel Padang Bulan. Aduh, korban pun akhirnya diruda paksa dicabuli di salah satu hotel ya. Iya, Hotel Padang Bulan udah paham lah kalian ya. Ada paham. Banyak itu hotelnya. Ya. Hotel yang bisa ada banyak. Hotel L, ada hotel itu banyak lah ya kan. AI. Modal-modal cepet. Ini apa? L ya. Kena kipas goyang tuh kan, mutar kan. Sama TV, sama cermin. Iya, sama ada sabun kecil yang bermandi. Ini kalau ini pengalaman pribadi atau diceritakan orang? Diceritakan juga. Iya, betul. Jadi itu yang kita selalu diceritakan orang ya. Kayaknya kita nggak punya pengalaman apa-apa. Kita dengar cerita aja ini. Iya. Dengar cerita. Kalau memang di sana itu ya banyak lah hotel-hotel seperti itu ya, Bang. Iya. Nah, ini kemudian juga masih berkaitan dengan berkaitan dengan online juga, transportasi online. Ini ada juga kasus. Tapi ini yang tadi dia pelakunya ini jadi korbannya. Ini ada driver ojek online yang menjadi korban pembegalan katanya, Bang. Ini di kawasan Tembung sepertinya, di kawasan Tembung. Ya. Jadi dia mau pulang kerja begitu, tiba-tiba dicegat dan dibegal. Iya. Kerugiannya ini ya, sepeda motor dan Nmax dan tentunya handphone dan sebagainya lah. Korban juga perasaan lah kan, kesal pasti kan, luka-luka udah pasti. Nah, ini mungkin menyangkut 2 kasus tadi. Sudah ada Victory, Bang. Ya, ada kawan yang kita akan melaporkan Victory dari Polrestabes Medan ini. Ya, sekitar Polrestabes Medan. Karena apanya tadi sudah disampaikan oleh pihak kepolisian kronologis kasusnya. Iya. Ayo Victory. Wah, comeback Victory setelah beberapa lama ya menghilang, menjadi Yoko tangan satu akibat patah tulang, Bang, katanya, Bang. Iya. Sempat lepas katanya tangannya, Bang. Klewer-klewer gini. Ayo Vic, silakan Vic. Apa tadi laporannya dari ojol ini? Ya, halo Vic, dulu suaranya Vic, suaranya ya. Suaranya belum menyala.
Baik, selamat sore Tribun Medan. Selamat sore. Selamat sore Bang Arai dan Bang Sore. Agus yang ada di kantor. Ya. Ya baik, saya akan melaporkan update terkait dengan kasus percabulan siswi SMA warga Deli Tua yang dicabul oleh driver taksi online. Ya. Yang terjadi di salah satu hotel melati di daerah Padang Bulan, Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Tuntungan. Jadi sesuai dengan kesaksian dari pengacara dari korban berinisial GTN berumur 16 tahun bernama Oluan Butar-Butar bahwa awal mula kasus terjadi ketika korban pada tanggal 18 Juni 2021 lalu, hari Jumat tepatnya jam 9, korban hendak pergi ke daerah Polonia untuk menemui teman-temannya dan memesan taksi online melalui handphone adiknya. Selanjutnya, ketika taksi online datang dan membawa dia dari kawasan Deli Tua, ternyata driver taksi online itu membuat cerita bahwa ada barang yang hilang. Selanjutnya, dia memutarbalikkan mobil tersebut dan malah membawa korban yang masih belia tersebut ke sebuah hotel di Jalan Jamin Ginting. Selanjutnya, kesaksian dari pengacara Oluan Butar-Butar, selanjutnya pelaku ini memaksa korban untuk dibawa masuk ke dalam kamar. Dengan bujuk rayu dan pemaksaan, akhirnya si pelaku berhasil membawa korban ke dalam kamar dan meruda paksa atau mencabuli korban di dalam kamar tersebut. Itu sekitar pukul 9 dan hingga setengah 12 Jumat malam itu akhirnya driver ini pulang dan si korban ini dengan sangat sedih tidak berani pulang dan dia akhirnya menelepon orang tuanya hingga akhirnya orang tuanya menjemput korban langsung di dalam kamar di hotel melati tersebut. Oh, Fik, berarti korbannya ditinggalkan oleh pelaku di dalam kamar? Ya, benar. Sesuai dengan kesaksian pengacara korban Oluan Butar-Butar. Seperti itu, Bang. Ya, ini ada pertanyaan dari Tribuners. Apakah pelakunya sejauh ini sudah ditangkap? Nah, tadi baru saja saya mengkonfirmasi Kanit PPA Polrestabes Medan, AKP Madianta Ginting, bahwa saat ini pihaknya masih mengumpulkan saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti untuk mengejar pelaku yang sudah didapatkan inisialnya itu berinisial SA. Nama tersebut sesuai dengan nama driver taksi online yang dipesan melalui aplikasi. Ya. Nah, hingga saat ini pelaku belum, hingga sore hari ini pelaku belum ditangkap oleh pihak kepolisian dan belum ada dikonfirmasi bahwa sudah ada penangkapan. Namun pihak kepolisian masih mengejar pelaku hingga sore hari ini. Kemungkinan lari nih ya, kalau masih di seputaran Medan pasti dapat ya. Lari, iya. Ya. Ini Pik, mobilnya sudah berhasil dilacak polisi atau bagaimana? Karena tadi sempat ada informasi bahwasannya nomor platnya itu tidak sinkron dengan identitas si pelaku, itu seperti apa? Baik, sesuai dengan perkataan dari AKP Madianta Ginting bahwa plat nomor korban dengan nama yang ada di tertera di situ tidak sama dengan nama pelaku yang berinisial SA. Artinya polisi akan lebih menggali lagi lebih dalam terkait mobil tersebut, apakah sudah pernah dijual ataukah dari dipindah tangankan sehingga si pelaku ini membelinya. Jadi terkait dengan nomor mobil tersebut dengan nama si pelaku tidak sesuai. Nggak sama namanya sama ya. Ini ada lagi satu lagi pertanyaan dari pembaca kita, penonton ya, bukan pembaca, penonton kita. Alfi Syahrin katanya ini ada keanehan nih kalau di hotel. Hotel itu kan rapat-rapat tuh apanya kan? Menurut informasi dari yang pernah kita dapat ya. Jadi hotelnya kamar-kamarnya kan rapat-rapat tuh. Kalau teriak atau tolak-tolakan atau apa itu kan kedengaran sih kan? Kedengaran. Apakah nggak ada itu kedengaran atau teriak atau bagaimana? Dalam pemeriksaan polisi itu terungkap tidak? Sesuai dengan CCTV yang baru saja diterima oleh Tribun Medan, bahwa pada saat kejadian memang
seperti nampak tidak ada pemaksaan terhadap korban seperti itu dari CCTV. Terlihat apabila kita melihat CCTV yang diberikan oleh pihak hotel Melati tersebut. Artinya sampai saat ini pihak kepolisian pun masih mendalami terkait benar tidaknya adanya kasus percabulan tersebut, atau memang karena suka atau tidak suka, atau ada rasa suka atau tidak suka, seperti itu. Atau memang antara pelaku dan korban ini sudah saling kenal ya? Atau seperti apa? Saling kenal atau tidak? Berdasarkan pengakuan dari pengacara Poluan Butar-Butar bahwa si pelaku ini mencoba untuk berkomunikasi dengan korban terus-menerus di dalam mobil. Nah, berarti sebelumnya tidak kenal ya? Iya, Bang. Apakah terkait mereka kenal atau tidak itu belum didalami, dan pihak dari pengacara pun belum memberitahu secara detail apakah memang ada hubungan sebelumnya antara korban dengan si pelaku itu sendiri. Oke. Baik, Pik. Terima kasih atas laporannya. Nanti diupdate terus laporannya. Selamat bekerja. Baik. Terima kasih juga Bang Arai dan Bang Agus. Siap. Ya. Terima kasih. Ini berarti bahaya juga sopir taksi online ya, modal kicon aja Bang. Modal kicon terperdaya anak ini. Mungkin ya namanya anak sekolah juga baru umur 16 tahun ya, mungkin takut atau apa. Mungkin bisa lagi jadi lugu juga mungkin anak ini kan. Kadang kan bertemu dengan orang yang lebih tua ini dan mungkin apa ya, kadang ada juga supir-supir itu yang ramah, pandai berkomunikasi apa semuanya kan. Mau kemana deh, begini begitu. Ini kena kecap nomor 1 ya kan, terperdaya. Memang kita turut prihatin dengan peristiwa ini. Semoga cepat ditangkap pelakunya. Terungkap ya kan. Ya seperti yang dibilang. Bang, ini jadi bisa bikin ini loh Bang, mencoreng. Iya, kita online yang betul-betul kan bekerja kan. Banyak yang bagus, banyak ya kan. Banyak yang bagus kan. Cuman karena ada peristiwa ini nanti orang jadi takut kita kan gitu kan. Ada apa kita nih, netizen kita satu lagi Mu atau gimana? Muharto. Kalau ditangkap jangan lupa dielusin balsem. Astaga, betul. Iya, setuju. Betul. Kalau terbukti. Misalnya terjadi tindak ruda paksa misalnya kan. Penjahat kelamin ini harus diginikan. Iya, harus bisa. Memang. Kasih gosok kan terus. Kan pakai balsem. Ayo gosok. Melepuh telur gitu. Tobat. Ini biasanya kalau masuk ke dalam dalam apa namanya, dalam penjara. Ini lagi-lagi berdasarkan info dari kawan-kawan kita. Biasanya kalau yang pelaku ruda paksa ini habis di dalam. Betul Bang. Kau apa kasusmu katakan? Iya. Ini perkosa Pak. Saya pernah juga punya pengalaman liputan di lapangan yang lucu memang terhadap kasus cabul ini. Jadi dia ditangkap meruda paksa anak ketua OKP. Wah, satu ketua OKP. Rusak Bang, di dalam dia jadi kipas angin. Suruh gini lah ya. Muter-muter kan baju jadi kipas angin. Kalau berhenti ditepui, waduh. Tapi memang harus gini kan. Harus, betul. Ini memang kurang ajar memang. Bejat, betul-betul bejat ya. Pelaku ruda paksa ini macam nggak ada duitnya. Nyewa di simpang-simpang itulah ya kan, dekat-dekat kantor. Ya kita berharap secepatnya karena sebenarnya gampang ya kalau yang seperti ini kan aplikasinya ada. Ya, aplikasi udah jelas kan, karena udah jelas. Vendornya aja ini. Iya, vendornya ini mana nih katanya kan. Kenapa kalau nomor apanya tahu, walaupun sudah berganti nama ya pasti dapat ya. Gampang dilacak. Oke, Pak Polisi, secepatnya bekerja. Ditangkap. Iya. Balsemin aja nggak apa-apa. Nggak akan kami buat beritanya. Kami mendukung. Ya kan, karena hukuman di Kebiri pun nggak jelas juga sampai sekarang. Hukuman Kebiri nggak ada. Aja. Ya kan. Nah ini Bang, lanjut Bang. Ini ada berita apa lagi nih? Lanjut berita kedua. Soal kalau ini rusak. Ini rusak. Ini Abang aja yang bacakan ini aku. Aduh. Aku yang bacakan? Iya, betul. Alamak, kalau ini rusak ini. Ini ada video viral seorang masih seputar kasus peresek-esekan juga. Ya, ada video viral seorang laki-laki di dalam angkutan umum. Ini tujuannya Stabat Binjai. Stabat Binjai tujuan angkotnya ya? Ya. Berarti dari Stabat ke Binjai. Ya kan? Stabat ke Binjai. Karena kalau dari Binjai ke Stabat beda kan? Beda ya, betul.
dia mengelus-elus alat kelaminnya sendiri. Astaga. Di depan penumpang perempuan. Aduh. Astaga, ini parubaya ya. Kalau tadi saya lihat videonya, orangnya ini gaya setelannya kayak Rambo, pakai kacamata hitam, tapi sambil gini-gini tangan. Iya. Ada videonya nih. Ada videonya. Coba kita lihat. Videonya sudah kami blur ya. Kalau enggak rusak. Kalau enggak di blur, helmnya nampak. Aduh. Silakan. Ayo. Silakan. Nah, aduh. Ini di depan ini. Depan pasar itu. Iya. Hah? Udah lewat pasar aku. Loh, Bapak di mana? Iya. Oh, enggak. Yaudah. Loh, ini di depan ini. Depan pasar itu. Iya. Hah? Udah lewat pasar aku. Loh, Bapak di mana? Iya. Nah, itu dia. Wah, kita pun melihatnya ini ya. Iya, agak. Tapi kalau aku mungkin di situ kutumbuk. Iya. Pak, bilang kan? Udah tua kok. Tapi ini korbannya lah bisa kita bilang yang di depan itu kan. Itu kan korban juga tuh. Iya, korban itu pelecehan yang merekam kejadian itu ya. Pelecehan visual istilahnya. Iya, kan? betul. Karena dia menunjukkan itunya. Iya. Tapi ini pintar juga, anak ini pintar juga karena dia pura-pura nelpon dan telepon itu dibuka kameranya, kamera videonya sehingga bisa terekam. Ini mungkin sering nonton TikTok anak ini. Iya, betul. Karena di TikTok tuh ada tuh bagaimana caranya ketika kita diancam oleh orang yang berniat jahat, itu cara mengelabuinya gitu. Seperti kalau yang paling banyak itu pesan pizza ke 911. Oh, gitu. 911. Halo, ada kami mau pesan pizza. Ini bukan bukan 911 ya, yang di luar negeri. Iya, betul. Tapi ini, tapi dia terus berbicara, terus berbicara. Seperti tadi lah. Aku di depan atau seperti apa gitu ya. Aku di depan ini katanya. Tunjukkannya videonya di depan. Ya kan? Iya. Memang ini jadi satu pembelajaran yang cukup bagus. Memang ketika terjadi satu tindak kejahatan seperti itu, ya videokan saja, ya kan? Iya. Ini penyakit ini ya. Iya bang, aku pun kayaknya sering juga melihat kejadian kayak gini. Banyak. Iya kan? Ada yang bapak-bapak waktu itu sampai di pinggir jalan berhenti dia, sampai cerot. Astaga. Dan sering ini ya. Ada beberapa tuh aku dapat juga informasi. Dia di pinggir jalan berhenti, kemudian ketika ada perempuan yang lewat gitu kan, dia buka celananya, gitu kan. Kenapa bisa gitu ya? Ini sangat penyakit mental. Penyakit ini. apa ya, Pak? Namanya apa? Eksibisionis. Eksibisionis ya. Eksibisi. Dia akan mengeksibisikan, wah inilah. Ini gitu. barangku. Kalau depan aku babat. Itu makanya. Ini aneh ya, Bang. Tapi memang rata-rata orang yang melakukan tindakan seperti ini itu paru-paru baya ya, tapi abang enggak ya? Enggak. Ini gawat. Malu sekali ya. Masa di depan umum kan? Iya betul kan, malu ya. Malu lah. Kalau ada kayak gitu rekam aja, betul. Rekam. Kita gas di sini. Laporkan. Tapi nggak tahu apakah yang seperti ini bisa dilaporkan ke polisi nggak? Pelecehan bang. Pelecehan ya. Kan masuknya ke pelecehan seksual sebenarnya. Iya. Kalau si korban ini melapor ke polisi, barangkali ini bisa ditindaklanjuti sama polisi. Iya. Tapi kalau tidak melapor kita tidak tahu. Mungkin dari masyarakat lah apanya ya. Iya betul. Tapi polisi hukuman moral. Sudah bisa juga melakukan tindakan ditangkap pelakunya itu. Kan ada istilah kalau polisi ini laporan model A katanya. Yang melapor ya penyidiknya. Oh bisa ya. Tangkap gitu kan. Ya kalau kayak gini nih kan meresahkan betul. Misalnya lah kena entah keluarga kita atau adik kita yang perempuan, apa nggak pengen menampari aja si pelaku ini kayak gini. Ini tengok sampai banyak pesan yang masuk ini. Waduh prihatin katanya ya kan. Wah kata netizen prihatin kita. Banget zaman sekarang seram kata dari Reda Veronica. Memang kita prihatin lihat kayak gini. Iya, Rizky Tarigan juga bilang, wah Medan gawat-gawat kali orangnya. Memang cukup gawat sekali karena bisa saja tindakan si pelaku ini lebih jauh kan bang. Tidak hanya sekedar misalnya menunjukkan alat vitalnya, tapi mungkin
bisa malah ini kan dilihatnya sepi misalnya kan. Ini cocoknya di balsam juga ini kalau ini. Kalau aku di balsam juga sama. Cincang aja lah udah. Atau disiram air cabai telurnya. Iya. Penyakit ini, aduh astaga. Mudah-mudahan lah jangan ada kawan kita yang kayak gini atau keluarga aku. Kalau sampai ada kawan aku yang kayak gini, aduh aku nggak aku akui dia kawan aku, betul. Iya. Betul, nggak mau aku cabut aku bilangnya kan. Gak usah kau berkawan sama aku lagi, nggak apa-apa aku bilangnya kan. Kalau kayak gini malu ya kan? Aduh, kalau soal moral seperti ini kita memang kadang apa ya? Geleng-geleng kepala. Susah kita berbicara. Tapi mudah-mudahan lah cepat ditangkap lah orangnya ini kan. Dan si korban juga kita makanya tahu ini dia posting di ininya di Instagramnya ya. Dan diceritakannya loh kronologisnya bagaimana. Iyalah orang di depan mata dia. Depannya. Berarti tuh tengok juga helm itu ya. Tengok dia. Jadi ini dibilangnya salah satunya ini kami lihat ya. Ini kami baca di Instagram yang bersangkutan. Guys, aku panik. Aku chat semua kawan aku. Aku bilang di angkot ada orang seperti ini dan teman-teman aku nguatin aku. Jangan down. Jangan panik. Ayo viralkan. Semangat memviralkan. Iya, semangat netizen 62. Memang bagus. Ini harus dihukum. Orang-orang seperti ini jangan dikasih angin ya. Jangan dikasih angin, biar digas terus kan. Ya, ini sekarang dia baru memperlihatkan itu, mengelus-ngelus itu dia apa. Nanti besok-besok dia melakukan seperti yang oknum supir ojol tadi. Betul. Diruda paksanya orang. Ini masih dia ngelus-gelus dan memperlihatkan kan. Nanti malah kayak ngelus lampu ajaib Aladin aja kan. Gawat ya. Kurang ajar betul ini. Tapi kita berharap Bang, kalaupun nanti ditangkap polisi, pelaku-pelaku kayak gini ungkap aja identitasnya ya. Ya. Selama ini kan enggak dibuat inisialnya, misalnya ST, TS gitu-gitu kan. Ungkap aja, tampilkan mukanya lebar-lebar di depan kamera itu kan. Ini dia nih pencabul. Jadi besok-besok ada hukuman sosial sama dari dia, masyarakat kan gitu, iya. Bang. Besok-besok pun dia berpikir, payah ini. Aku udah mati BK ya kan. Sempat kayak gitu dibakar orang kan. Atau dia kalau hukuman moral kan besok-besok jumpa dia. Mana tahu dia mendekati seseorang ya kan. Ini kan abang yang ngelus kemarin katanya kan. Aduh, udah sembuh Bang, ya kan gitu kan katanya kan. Iya. Aduh, ini kacau sekali ini. Iya, kalau kayak gini ditangkap aja lah. Jangan dibiarkan hanya jadi viral. Jangan dibiarkan hanya jadi viral. Merasa terkenal pula kawan ini lagi. Ya kan? Sudahlah penyakit eksibisionis, mungkin ada penyakit alainya juga ya kan. Merasa wah, aku masuk Instagram banyak yang nonton nih katanya kan. Ulangi lagi sekali lagi biar makin banyak followersnya kan. Kacau kita. Tangkapkan terus. Tangkap. Iya. Kadang orang-orang colekkan lagi balsam ya colek. Sekarang ini ya kan berlaku aneh biar viral katanya kan. Tapi banyak. kalau kayak gini tangkap aja. Betul ini. Yang banyak di Indonesia kan kayak gitu kok. Iya. Ya kan? Mana yang aneh, mana yang viral makin terkenal. Iya. Ya kan? Miris juga gitu ya kan. Makanya orang berlomba-lomba jadi aneh di Indonesia nih supaya bisa terkenal. Iya kok gitu ya Bang. Kalian jangan berlaku bodoh lah. Iya kan. Ada yang prank sampah. Aduh. Gitu-gitu tuh. Apa ya? Kayak apa standar pemikirannya jadi menurun jauh ya Bang. Dengan tingkah-tingkah yang macam itu. Iya. Ya kalau bisa buat konten yang mendidik lah ya kan. Yang mencerahkan. Mencerahkan ya kan. Seperti ini. Jangan buat TikTok sekedar nanti yang perempuan pamer-pamer aja udah ya kan. Modal udah kerja. Aduh, yang nonton tuh anak-anak lo ya kan. Oke lah, kita berharap tadi ya secepatnya ditangkap juga sama polisi. Walaupun korban ini tidak mengadu, tapi karena sudah viral mungkin bisa ditangkap juga. Ya. Ini oke. Kita lanjut berita yang terakhir, yang ketiga. Ini dari PBDB. Orang ini suka kali kode-kode, jadi kita pun bingung apa gitu kan. Maaf ya, netizen. Atau ada yang mau atau ada di depan ada yang eksibisi gitu. Atau
Kalau ada nggak usah kita akui jadi kawan ya. Nggak usah. Iya. Tapi kalau mau ada yang nggak pernah dipakai. Mana tahu. Iya, mana tahu mau tryout ini tempatnya ada. Jangan sudah paksa anak-anak apa itu jangan. Iya, kan? iya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Ini dari PPDB, penerimaan peserta didik baru yang nggak selesai juga sampai hari ini. Bang, ya kan? Aduh, tadi ku baca gubernur sudah memberikan statement. Gubernur sampai meminta maaf. Pak Edi Rahmayadi meminta maaf. Jarang-jarang. Iya, jarang-jarang. Ini jarang-jarang bisa masuk, bisa dicatat sama Guinness Book of Record atau sama Pak Jaya Suprana ya. Muri ya. Bahwa gubernur Edi Rahmayadi meminta maaf. Ini jarang. Gara-gara bobroknya pelaksanaan PPDB kayaknya tahun ini yang babak belur sekali ya Bang. Nggak tahu kita tahun lalu apakah sebabak belur ini atau tidak, karena tahun lalu kita kan konsentrasinya itu kan bukan ke PPDB, masih ke pandemi corona kan sedang marak-maraknya dan orang semua konsentrasi ke situ. Bagaimana supaya nggak kena, bagaimana supaya ini kan. Sekarang pun memang meninggi lagi, tapi kan karena sudah hampir 2 tahun barangkali. Jadi agak bosan orangnya udah biar corona aja. Masih ada, tapi kita sekarang ada konsentrasi yang lain. PPDB makanya orang melihat ini, ternyata kok bobrok kali seperti ini gitu kan. Nah ini sudah kemarin terakhir katanya tanggal 21 itu akan ada pengumuman lebih lanjut. Ini udah tanggal 22. Astaga. Belum selesai juga. Demo katanya tadi orang tua siswa. Demo. Dan yang membuat bertanya-tanya, wartawan sempat nggak dikasih masuk. Astaga. Ada apa ini? Kok kenapa ditutup? Jangan masuk, kata petugas keamanannya. Petugas ya. Ditanya, kenapa Pak nggak boleh masuk? Katanya gitu, katanya. Kata siapa ya? Katanya gitu. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Ini kan nampak sekali bobroknya ya. Menurut Abang cocok nggak kadisnya ini dicopot ini? Atau panitia-panitianya ini diganti aja semua ya kan? Itu memang sudah tuntutan dari para orang tua yang merasa nggak puas. Memang semalam itu sejak kemarin orang tua siswa sudah ini copot aja kadisnya karena dianggap tidak becus mau mengurusi masalah PPDB ini. Nggak juga selesai, ada yang namanya pun entahlah. yang lalu-lalu belum tahu juga kita yang kawan yang ini juga oh iya ya. Enggak, maksudnya yang mendaftar di sini keterima di Pantai Labu. Kan kita nggak tahu bagaimana kelanjutan nasibnya. Aneh sekali kan? Apakah sudah kembali ke sekolah yang memang dia tuju atau belum? Kan belum tahu. Atau malah jadi nggak lulus. Bisa jadi gitu. Orang ada yang udah 1 jam lulus habis itu nggak lagi. Ya. Hilang tahu-tahu nama. Ada juga yang sama-sama satu kelas, nilainya rendah, tapi yang nilai rendah ini pula bisa masuk. Ini kan? Iya enggak? Padahal bukan kayak UMPTN ya. Iya kan? Ngelingkar-lingkar gitu pakai komputer. Enggak kan? Enggak, Bang. Kalau seperti itu memang betul bisa jadi nggak lulus. Mana tahu pas dia lagi ujian keringatnya jatuh basah tidak terdeteksi bisa walaupun dia pintar. Betul. Secara teknis dia mungkin pintar, tapi ketika masuk ke pemeriksaan sistem komputer ada error kan bisa aja siapa saja. Nah, tapi kalau ini tidak bagaimana? Itu makanya ini agak aneh lah. Memang tuntutan orang tua itu untuk mencopot kadisnya itu pas kayaknya. Copot aja lah Pak Gubernur. Karena nanti Bang, impactnya juga ke gubernur ini. Gubernurnya pun nggak beres nih, nggak dipantau anggota kan gitu kadang. Makanya Pak Edi sampai minta maaf ya kan? Ya kan? Ini ada videonya nggak nih? Nggak ada videonya ya, tapi ada wartawan kita yang live nanti di sana ya melaporkan ya Bang. Siapa ini Bang? Goklas ya. Goklas apa masih di sana? Halo Goklas. Udah hilang Goklas. Ya Bang. Halo Bang. Masih ada. Ya. Sore Bang. Ya. Bagaimana Goklas laporan sementara dari sana tadi info yang kami dapat itu masih ada ribut-ribut. Apakah benar demikian? Sebenarnya terkait dengan pertemuan orang tua siswa dengan pihak penyelenggara peserta didik baru dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara itu berlangsung sejak tadi pagi. Nah, pertemuan ini sebenarnya keberlanjutan dari pertemuan hari Senin semalam, yang dimana orang tua siswa itu tidak puas dengan jawaban dari pihak
Bang. Goklas, itu tadi dikabarkan IT-nya sakit. IT-nya satu. Ya, jadi Cuma keterangan satu. dari pihak penyelenggara sebenarnya IT-nya itu ada 5 orang. Dan Jadi yang 4 sakit juga. Jadi pertemuan serupa sempat terjadi Sabtu lalu dan hanya 3 orang sebenarnya yang menerangkan terkait dengan cara penerimaan PPDB ini. Namun 3 orang tersebut memang diharapkan hadir pada hari ini. Namun 1 orang yang bisa menjelaskan itu sedang mengalami sakit dan 2 orang lagi itu memang hadir tim IT, tapi mereka sempat menjelaskan juga sebenarnya Bang terhadap orang tua siswa, tapi orang tua siswa tidak puas. Nah tadi sempat dijumpai ada namanya Idea Pasar Ribu orang tua siswa, dia mengatakan demikian, pada saat hari ini itu anaknya itu berdasarkan rumus yang diberikan oleh tim IT itu sendiri seharusnya menang. Tapi pada akhirnya tim dari penyelenggara tidak bisa juga memutuskan apakah anaknya itu menang atau tidak gitu. Sehingga pada akhirnya mereka bilang untuk kepastiannya Sabtu ini akan dilakukan pertemuan lagi sampai yang tim IT 1 orang tersebut pulih kembali gitu Bang. Ini cukup aneh ya Goklas ya. Menurut IT-nya lulus, tapi nggak lulus. Ini IT-nya IT mana sih? Apa kita dinas pendidikan ini perlu minjem IT Tribun? Jago-jago sih ini IT-nya. Iya. Apalagi yang sekarang jadi operator ini kan. Tadi seperti apa? Apakah hanya dijanjikan untuk bertemu kembali Sabtu atau akan dijelaskan lebih lanjut mengenai mekanismenya lebih detail? Kenapa kok ada kasus semacam itu gitu? Menurut IT-nya lulus tapi nggak lulus, ini kayak apa gitu loh? Penanggung jawab PPDB-nya sudah memberi penjelasan nggak ini, Goklas? Iya, pihak PPDB-nya hanya menjawab singkat sebenarnya untuk menanggapi hari ini mereka akan melakukan pertemuan pada hari Sabtu. Hanya sebatas itu. Namun memang tadi berdasarkan amatan Tribun Medan pada saat orang tua siswa bahkan itu mengadu kan sebelumnya ada petugas yang di meja pengaduan. Itu sempat orang tua siswa mempertanyakan beberapa hal. Dan lucunya para petugas Dinas Pendidikan Sumut ini menjawab saya tidak memiliki solusi. Jadi petugas Dinas Pendidikan Sumut hanya menyerap seluruh apa yang menjadi keluhan orang tua siswa dan ujung-ujungnya hanya mengatakan tidak memiliki solusi. Jadi artinya mereka hanya mentabulasikan seluruh masalah tanpa memberikan apa yang menjadi solusi ke depan gitu. Makanya tadi banyak sekali orang tua siswa bahkan ada yang menangis, bahkan ada yang marah-marah di tengah-tengah. Yang lucunya tadi ada orang tua siswa, orang tua siswa yang justru membela dari Dinas Pendidikan Sumut untuk mengatakan harap tenang dan segala macam, dan itu dibantah dengan orang tua siswa lainnya. Nah, sempat terjadi juga terjadi pembelahan tadi di antara orang tua siswa, namun pada akhirnya berujung senyap dan sepakat bahwa hari Sabtu ke depan akan dilakukan pertemuan. Nah sebenarnya ada banyak pertanyaan tadi dari orang tua siswa karena hari Sabtu itu kan sebenarnya tidak dinas. Iya, betul. Itu kan sebenarnya bukan jam dinas dari Dinas Pendidikan Medan. Nah, namun kata Dinas Pendidikan Medan akan diupayakan dan dimaksimalkan seperti itu, Bang. Ini karena sudah terlalu dan jika pening. memang nanti hari Sabtu juga itu tidak mendapatkan solusi, seluruh ataupun sebagian dari orang tua siswa mengatakan. Halo, Ya, gimana? lanjut. Terus Goklas. Halo. Halo, Bang. Ya, lanjut. Halo, Goklas. Iya, sepertinya jaringan terputus. Ini kayaknya apa sama petugas PPDB. Iya, dibajak sama IT PPDB nih. Kalau kayak gini jago dia ya. Iya. Tapi kalau untuk apa tadi? Astaga. Memang
aneh Bang. Jadi orang tua datang mau minta solusi, tapi mereka bilang kami nggak punya solusi. Goklas masuk lagi. Ini masuk lagi. Silakan Goklas dilanjutkan. Jangan keluar masuk Goklas. Iya. Ada di dekat-dekatmu ada kira-kira orang IT PPDB enggak? Kalau enggak agak hati-hati sedikit, agak jauh. Nah, jadi tadi terakhir orang tua siswa bahkan memberikan semacam desakan ataupun semacam warning kepada Dinas Pendidikan Sumut, karena jika pertemuan hari Sabtu nanti tidak menemukan juga solusi, ada beberapa orang tua siswa yang akan mengadu ke DPRD, bahkan ada yang akan mengadu ke Petun, akan melakukan langkah hukum agar penyelenggaraan PPDB ini harus diulang karena dianggap tidak transparan dan juga mengandung prinsip ketidakadilan gitu. Baik. Baik Goklas, terima kasih banyak atas laporannya dan jangan lupa terus dipantau. Ini IT-nya kalau perlu catati aja namanya siapa IT-nya. Biar masyarakat juga tahu kan, betul nggak ini dia IT. Jangan nanti cleaning service yang cuma nyamar jadi IT kan gitu kan. Bisa aja kan? Inilah IT kami. Ini IT kami ya. Ini IT terhebat ya kan. Banyak juga tuh kan. Tapi dia sakit katanya kan. Kayak waktu sidang di MK. Katanya MK, profesor dan sebagainya kan. Tapi lucu-lucu. Lucu ya kan. Cocok juga tuh nanti dibawa ke pengadilan tuh, biar waktu di pengadilan ini kan. Iya kan. Dites. Ini bisa enggak kan? Betul nggak ini IT? Iya. Oke, terima kasih Goklas. Terima kasih Goklas. Oke, terima kasih Bang Agus dan Bang Arai. Baik, selamat bekerja. Aduh. Ini aneh ya Bang. Apa IT-nya yang ini atau IT warnet mungkin? IT warnet pun jago-jago. IT warnet jago-jago, jangan salah. Iya. Jangan salah, IT warnet jago-jago. Ada di bawah kita kawan kita IT warnet. Jago kali. Jago, betul. Tapi kok ini IT sekelas untuk dinas loh. Iya. Dan kan? Apa ya, untuk satu perkara yang sepenting ini kan, untuk PPDB seluruh Sumatera Utara, masa IT abal-abal kan? Apa jangan-jangan IT-nya ini merajuk? Nggak siram berarti. Iya. Kerjain dulu lah, ya kan. Belakangan sorong, gitu kan. Kan mau gitu. Aduh, pakai dulu. Pak mana ini? Udah lama kali nggak jelas nih katanya kan. Sabarlah dulu katanya. Mungkin ditengoknya ini yang sana cair terus, dia nggak cair ya. Cair, kerjailah kan gitu bisa jadi. Tapi memang ini aneh, betul aneh aneh ini dinas ini. Orang tua datang berharap dapat solusi, apa solusinya? Begitu ditanya, kami nggak punya solusi. Kayak calontong ya. Iya. Apakah solusinya? Iya. Tidak ada solusi. Kan gawat ya. Mungkin kalau kita jadi orang tuanya itu. Iya. Ya berantem lah Bang, berantem. Mungkin pun tadi kalau menurut aku kenapa ada orang tua yang membela dinas, bisa jadi manajemen konflik kan, sengaja orang tua ini dipecah biar atau bukan orang tua, bukan orang tua siswa disusupkan untuk masuk. Bisa jadi. Itulah mungkin itu IT yang mencret tadi. masuk nanya dulu, ya kan ini peninggal udah, kami bingung jawabnya kan gitu kan? Nggak cocok di balsam juga. Iya, kasihkan sama wawak-wawak yang pamer burung tadi ya kan. Aduh, ini kok kayak kok dan sudah main-main ya. Iya, terus-terusan nanti dikasih ansor lah kan. Iya. Nanti tanggal 21 habis ini tanggal hari Sabtu. Betul tadi kata reporter kita. Hari Sabtu kan enggak jam kerja. Jam kerja. Jangan-jangan datang nanti orang tua situ tutup gerbang. Tutup. Iya, ini bilang wasapanya, "Maaf, Bu, hari ini Pak, Bu, hari ini enggak ada operasional kantor, libur semua kan. Weekend." Ya kan? Tapi memang perlu lah kayaknya ini katanya Sabtu kan? Iya. Ini masih hari Selasa. Hari Selasa. Ada berapa hari lagi untuk demo besar-besaran? Iya. Kalau iya, biar berita juga kita. Iya kan, karena kalau Sabtu logikanya memang betul libur kan. Jangan nanti begitu datang ke sana, warga datang terus minta penjelasan, oh ini libur listrik kita karena libur ini macam ada lagi masalah listrik katanya, ini, ada lagi ini jaringan Bapak, internet, iya, ya kan Bang? Ada kadang kan banyak beragam alasan ini. Tiba-tiba nggak bisa ini diakses internet. Iya karena hari libur ini katanya. Iya, pihak Telkom, libur kan. Petugas PPDB-nya mana ini kata? Oh lagi sama keluarga jalan-jalan. Makanya kan? ini harus bisa dipastikan ya kan? Iya.
Kalau janjinya Sabtu ini masih ada beberapa hari lagi untuk mengawal ini. Kasihan anak-anak ini juga dan orang tuanya juga. Kan nggak semua orang tua Bang bisa memantau itu. Mungkin ada yang kerja kan, dia terpaksa berhari-hari meninggalkan pekerjaannya. Itu juga menjadi masalah baru bagi orang tua. Oh ya pastilah, karena kan dari pagi tadi kata apa kan? Kata reporter kita. Dari pagi mereka di sana. Udah pun pasti nggak kerja. Itu kan. Iya kan? Kan mengganggu juga. Mengganggu. Dan nanti juga orang tuanya bermasalah di kantor, dipanggil pimpinan, kamu kenapa disalahi sama pimpinan? Kan orang tua ini kan demi anak kan. Tapi ada juga anak yang kurang ajar, udah diperjuangkan, bukannya sekolah cabut makan uang sekolah, mau aja namparinya. Ya kan? Coba kalian hargailah ini yang kalau ada anak-anak sekolah yang nonton ini perjuangan orang tua kalian ini. Sampai ribut-ribut di apa kan di rela kantor. Dia berhari-hari menunggui proses PPDB ini kan gitu, rela meninggalkan pekerjaannya. Kalau nanti kalian sudah lulus, cabut-cabut sekolah, makan uang sekolah, ditumbuhi aja kalian cocoknya, disetrum lagi kalian. Kalau kata kawan aku Bang, kasih dan kuliah pakai martil. Balsemkan juga. Aduh, oke. Ini ada lagi Bang. Sudah 3 ya? Sudah 3. Dan tapi ada tadi pagi ada kabar duka kita dari Stephen salah satu legend ya, musisi reggae. Tapi apakah orang sekarang tahu dengan Stephen and Coconut Tree? Kayaknya sebagian saja yang tahu ya. ya. Tadi kayak teman kita, editor video, siapa itu? Aduh Bang, gue bilang, abang termasuk golongan bapak-bapak berarti. Nggak kenal yang gini-gini. Aku bapak-bapak tahu. Berarti dia kurang gaul. Lain musiknya, warna musiknya mungkin lain. Ke Korea-Koreaan kan mungkin. Apa BTS ya? Apa BTS? Aku pun nggak tahu. Apa pemancar ini? Aku bilang tadi, aduh, ini ada yang meninggal dunia ini. Salah satu musisi legend juga ini. Coconut. Siapa Coconut? Kelapa. Kelapa. Astaga. Aku sampai Padahal itu salah satu legenda ini ya, penyanyi terbesar reggae di Indonesia lah. Walaupun bukan legend terbesar tapi termasuk dihormati di kalangan dan reggae. Warna-warna musiknya itu sempat digemari banyak kalangan lah Bang, termasuk. Tapi kenapa meninggalnya? Katanya terpapar COVID. Katanya begitu. Informasi sementara seperti itu. Cuman belum tahu apakah memang itu benar atau dia punya, mungkin kan ada penyakit bawaannya. Ya, kita turut berduka dengan kepergian Stephen. Kita nggak bakal denger lagi musik-musik semacam itu. Dan anak-anak zaman sekarang mungkin nggak tahu ya. Nggak tahu lah. Coba kita mainkan dulu lagunya itu. Gitar. Ambil dulu nih. Aduh. Coba. Ini lagu yang mana ini Bang? Lagu yang disesuaikan sama ini dia lah hari ini. Yang kembali. Ya. Aku kembali. Telah sekian lama mencari arti. Jalani mimpi. Saat di mana ku bisa bersembunyi, hanya di sini ku lepaskan rasa hati. Ya, kami turut berbelasungkawa atas meninggalnya Stephen. Semoga keluarga dan dapat tabah, juga komunitas reggae seluruh Indonesia. Semoga kita terselamatkan ya, musik Indonesia terselamatkan dari musik-musik bermutu rendah. Dari semua yang pernah aku jalani, di sini yang berikan damai di hati. Dari semua yang pernah aku
ku jalani di sini yang Ya, selamat sore, sampai bertemu kembali dengan kita hari Kamis. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan.